Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-13. Jadi materi kita untuk pertemuan ke-13 adalah teks laporan hasil observasi khususnya pada KD 42. Nah, jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah KD 42, yaitu pada indikator 422, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Ya. Jadi indikator ini kita bahas, kita akan pelajari sebanyak 2 pertemuan, yaitu pertemuan ke-13 dan pertemuan ke-14. Jadi waktu Anda untuk menyusun teks nanti ya ada sekitar 3-4 hari. Nah, jadi untuk menyusun teks laporan hasil observasi, saya ingatkan kembali ini bahwa teks laporan hasil observasi itu berisi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ini sudah Anda pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Contoh-contoh teks laporan hasil observasi, misalnya ada topeng, kemudian ada wayang, ya. Jadi pernyataan umum itu berisi pembuka atau pengantar. Deskripsi bagian itu berisi penjelasan mengenai objek. Deskripsi manfaat itu berisi objek itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, kegiatannya adalah Anda diminta untuk membuat teks laporan hasil observasi berdasarkan observasi atau pengamatan Anda terhadap kota atau kabupaten tempat tinggal Anda. Jadi nanti teks yang Anda buat judulnya ya kota Anda. Kalau Anda berasal dari Parepare, jadi judul LHO Anda adalah Kota Madya Parepare. Kalau Anda dari Sidrap, berarti judulnya Kabupaten Sidrap. Kalau Anda dari Makassar, jadi judulnya adalah Kota Makassar. Jadi sesuai asal daerahnya masing-masing. Yang dari Sulbar misalnya Mamuju, ya judulnya Kabupaten Mamuju tentunya. Nah, nanti isinya tentu paragraf pertama pernyataan umum. Tentu Anda gambarkan dulu secara umum ya daerah Anda itu. Misalnya ya Parepare itu terletak di mana, wilayahnya bagaimana, itu kan gambaran umum. Kemudian deskripsi bagian nanti Anda bisa menjelaskan kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten, terdiri atas kecamatan apa saja. Kemudian kecamatan itu Anda jelaskan lagi di dalamnya ya, apakah ada objek wisata di dalam, bagaimana kondisi penduduknya dan lain-lain. Kemudian di deskripsi manfaat Anda bisa jelaskan nanti, misalnya kalau ada objek wisata yang Anda jelaskan manfaatnya itu objek wisata di paragraf deskripsi manfaat. Jadi Anda bisa melihat contoh yang ada pada buku, Anda bisa buka kembali. Misalnya ini contohnya The Topeng Museum Angkut. Ya, ini contoh teks LHO. Jadi nanti judul di sini Anda tulis Kota Parepare misalnya atau Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian misalnya kalau ini The Topeng, pernyataan umumnya The Topeng adalah salah satu tempat. Anda ganti saja Parepare adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan, teruskan deskripsikan ya gambaran umum. Kemudian kalau di topeng ini dia jelaskan bagian-bagiannya bahwa The Topeng itu ada etalase. Di sini Anda jelaskan apa-apa yang ada di kabupaten Anda atau di kota Anda, kecamatannya apa saja, apa-apa objek wisatanya, Anda jelaskan, itu yang disebut deskripsi bagian ya. Nah, misalnya ada apa-apa pasarnya dan lain-lain. Nah, kalau paragraf terakhir di sini deskripsi manfaat ya. Ini The Topeng ini Anda jelaskan bagian-bagian Anda jelaskan tadi di sini. Kalau di sini Anda jelaskan ada objek wisata, jelaskan manfaatnya itu di sini. Kalau di sini Anda jelaskan misalnya ada masyarakat pedalaman, ya jelaskan di sini ya. Manfaat misalnya daerah-daerah pedalaman itu seperti apa. Jadi seperti itu ya modelnya. Nah, jadi modelnya persis seperti ini, dia dalam bentuk teks yang terdiri atas beberapa paragraf ya. Tentu minimal 3 paragraf karena ada deskripsi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat ya. Yang idealnya itu bisa sampai 5-6 paragraf, yang jelas tidak boleh kurang dari 3 paragraf. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Jadi sekali lagi, karena tadi saya katakan bahwa ini adalah
materi kita ini 2 pertemuan rancangannya, maka untuk pertemuan ke-13 ini ya, pertemuan ke-13 di Google Classroom itu Anda isi daftar hadir, kemudian Anda download materi dengan ini portofolio namanya ini, karena aspek keterampilan dia adalah portofolio KD 42. Isinya nanti begini ya, portofolio KD 42, nama NIS kelas silahkan isi. Nah, silahkan dibuat di sini. Di jawaban silahkan Anda tuliskan laporan hasil observasi Anda. Kalau mau dikasih gambar boleh, tidak mau dikasih gambar boleh juga, terserah ya. Sama ini dia kasih gambar. Kalau Anda kasih gambar, nanti tugas Anda tentu misalnya gambarnya kota Anda yang Anda ambil. Saya rasa banyak di internet itu yang bisa Anda cari. Nah, kemudian ya, silakan Anda kerjakan. Anda punya waktu mengerjakannya Jumat, Sabtu. Kalau Minggu silahkan istirahat. Bisa dilanjutkan lagi hari Senin kalau belum rampung. Nah, nanti Anda upload tugas itu di pertemuan ke-14. Di sini tempatnya. Jadi di sini cukup mengerjakan dulu ya. Kalau bisa rampung ya simpan saja dulu. Nanti hari Senin pertemuan ke-14 Anda upload Anda di sini. Kalau belum selesai di hari Senin ya silahkan lanjut dulu kerja. Jangan lupa juga isi daftar hadir. Jadi untuk pertemuan ke-14 saya tidak sampaikan lagi video, karena video yang saya sampaikan ini untuk pertemuan 13 dan 14. Pertemuan 14 sisa merampungkan portofolio Anda, kemudian silahkan upload di tempat ini yang saya sediakan. Baik anak-anakku sekalian, saya rasa itu penjelasan saya untuk materi ini, dan ini adalah materi terakhir untuk teks laporan hasil observasi. Pertemuan ke-15 kita sudah masuk pada teks eksposisi. Baik anak-anakku sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.